Izinkan saya untuk berbagi layar. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama kembali. Sebelumnya ada beberapa fakta kejadian yang sangat mengambil perhatian saya. Yang pertama adalah saya ambil dari detiknews.com. Berita ini beberapa bulan yang lalu terjadi. Ada 2 anak yang kabur dari rumah. Mungkin kabur dari rumah hal yang tidak asing bagi kita, tapi saya coba cari-cari angka kejadian anak kabur dari rumah di Indonesia, saya agak kesulitan untuk mendapatkannya. Tetapi di negara tetangga kita justru ada. Mungkin ini bisa kita pakai sebagai acuan saja. Di Malaysia, ini artikel diambil di tahun 2020, kurang lebih ada 1.293 anak-anak dan remaja yang kabur dari rumah. Mungkin angka ini tidak bisa menjadi patokan untuk negara kita, tapi setidaknya peristiwa atau kejadian-kejadian kaburnya anak dari rumah ini cukup banyak. Lalu yang kedua, saya ambil dari websitenya langsung, Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia. Di tahun 2020 ada jumlah kasus bunuh diri yang dilaporkan secara resmi sekitar 670. Tetapi yang tidak dilaporkan diperkirakan ada 303%. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih sekitar 2.700 kasus bunuh diri terjadi di Indonesia di tahun 2020. Kita bisa lihat peta di Indonesia ini, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan Bali adalah kawasan yang paling banyak terjadi kasus bunuh dirinya. Yang ketiga, ini. Gereja kita masuk ke koran besar, media Indonesia. Ada 2 hal yang biasanya masuk ke media cetak yang besar, termasuk media Indonesia. Yang satu adalah ketika peristiwa itu berpengaruh terhadap nasional, kepentingan nasional, pasti masuk ke berita. Yang kedua, kalau berita itu aneh dan jarang terjadi. Dan Gereja Advent masuk ke media Indonesia. Pasti ini bukan peristiwa yang mempengaruhi kepentingan nasional. Jadi kemungkinan gereja kita bisa masuk ke media Indonesia karena beritanya cukup aneh. Kenapa aneh? Ternyata ada sejumlah umat Advent yang menggelar unjuk rasa untuk memprotes kepada pimpinan organisasi. Peristiwa keempat yang menarik perhatian saya adalah, saya ambil dari adventistoday.org. Saya mencoba mencari data berapa banyak orang Advent yang keluar dari gereja di Indonesia. Saya tidak mempunyai datanya, saya coba cari-cari, saya tidak menemukannya. Tetapi ada suatu artikel di adventistoday.org ini yang menyatakan ada 40 sampai 50 orang meninggalkan gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk setiap 100 orang yang bergabung. Jadi cukup besar. Orang yang keluar dari gereja kita itu angkanya cukup besar. Coba saudara perhatikan 4 peristiwa yang saya sajikan ini. Anak yang kabur dari rumah, angka yang tinggi pada kasus bunuh diri di Indonesia, ada umat Advent yang turun ke jalan melakukan demonstrasi,
kepada pimpinan organisasi, lalu ada jumlah yang besar dari umat-umat Tuhan keluar dari gereja Advent. Pertanyaannya adalah, apakah kesamaannya dari keempat peristiwa ini? Mungkin tidak ada benang merahnya di antara keempat peristiwa yang saya sajikan, tapi coba perhatikan, pikirkan motif di balik tindakan-tindakan yang terjadi. Apa motif anak lari dari rumah? Apa motif orang melakukan bunuh diri? Apa motif umat Tuhan turun ke jalan melakukan demonstrasi untuk pemimpin organisasi? Apa motif orang-orang umat Tuhan keluar meninggalkan gereja? Keempat peristiwa yang sepertinya tidak terhubung ini sebetulnya memiliki satu motif yang sama. Motifnya adalah amarah. Amarah yang muncul karena duka cita, kesusahan, ataupun kekecewaan. Anak kabur dari rumah karena ia marah. Marah dengan orang tua, marah dengan keadaan, kecewa dengan keadaan dalam keluarganya. Alasan yang sama juga terjadi bagi orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Ia memiliki amarah. Karena duka cita yang begitu dalam, kesusahan yang tidak bisa lagi ia tanggung, atau kekecewaan yang besar. Begitu juga ketika umat Tuhan turun ke jalan untuk demonstrasi. Yang mendorong mereka adalah amarah, kekecewaan terhadap pemimpin organisasi. Tentu alasan yang sama yang mendorong umat Tuhan untuk meninggalkan gereja adalah amarah yang muncul karena duka cita, kesusahan, ataupun kekecewaan. Malam hari ini kita akan lihat motif amarah karena duka cita, kesusahan, kekecewaan melalui pelajaran dari kisah Korah. Tentu kisah Korah ini adalah kisah yang sering kita dengar. Saudara bisa baca secara lengkap di bilangan 16 nanti. Kita tahu Korah beserta dua sahabatnya, dua temannya, dan bersama 250 pemimpin orang Israel yang ternama melakukan pemberontakan kepada Musa dan Harun. Pemberontakan ini seringkali dipakai sebagai analogi dari kisah pemberontakan setan di surga. Kalau saudara baca banyak buku tentang kisah Korah ini, seringkali pelajar Alkitab menggambarkan pemberontakan setan di surga itu bagaikan pemberontakan Korah. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah kisah Korah tentang kudeta kekuasaan? Apakah kisah Korah ini muncul di Alkitab hanya untuk menjelaskan pernah terjadi pemberontakan kepada Musa dan Harun yang dipimpin oleh Korah? Apakah hanya itu pelajaran yang ingin diberikan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada yang menarik dengan nama Korah. Dalam bahasa Ibrani, nama Korah ini tersusun dari 3 huruf, yaitu Kaf, Res, dan Het. Korah. 3 huruf ini adalah 3 huruf dasar yang membentuk sebuah kata. Dari 3 huruf dasar ini akan terbentuk banyak kata dalam bahasa Ibrani.
ada satu kata yang juga memiliki kata dasar ini, kaf, res, dan he, yaitu karka. Coba perhatikan, kata ini juga memiliki huruf yang sama. Apa itu karka? Karka adalah ritual berduka yang dimiliki oleh bangsa Amori. Jadi ketika bangsa Amori menghadapi sebuah kematian, entah itu keluarganya yang mati, atau sahabatnya yang mati, atau pemimpin mereka yang mati, mereka melakukan sebuah ritual berduka. Yang mereka lakukan adalah mencabuti rambut yang ada di dahi, di atas dahi. Jadi rambut yang di depan. Mereka cabuti sehingga terbentuklah kebotakan di depan. Dan mengunduli rambut demikian di bahasa Alkitab disebut karka. Jadi nama Korah menyusun juga kata karka. Apakah ada hubungan antara Korah dan karka? Kalau kita melihat lebih detil lagi, ada hubungan yang sangat menarik dari dua kisah ini. Yang satu kisah tentang pemberontakan Korah, yang satu lagi tentang hukum, tentang karka, menggunduli rambut depan. Kalau kita lihat di Bilangan 16 ayat 3, ketika Korah memberontak kepada Musa, satu alasan yang ia pakai ialah bahwa segenap umat Israel adalah orang-orang kudus. Pada hukum karka, menariknya setelah ada larangan jangan kau melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Amori, Tuhan menyatakan bahwa engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi kedua kisah ini mengandung kata-kata umat atau orang-orang kudus. Setelah Korah mengatakan semua orang Israel adalah orang kudus, Korah menyebutkan bahwa Musa meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Jadi ada satu orang yang spesial di antara banyak orang. Di karka, hukum karka, kita juga menemukan tentang satu bangsa yang spesial di antara banyak bangsa. Karena Tuhan mengatakan, engkau, bangsa Israel, dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi bisa kita lihat, bukan hanya kata Korah dan karka yang terhubung, tetapi dua kisah ini juga memiliki detil-detil yang sama. Jadi untuk sementara saya bisa katakan bahwa dua kisah ini terhubung secara intertekstual. Sekarang pertanyaannya, jadi kisah Korah ini tentang kudeta kekuasaan atau tentang kedukaan? Karena karka itu adalah peristiwa tentang kedukaan. Untuk menjawab itu, mari kita lihat motif dari Korah. Apa alasan Korah memberontak kepada Musa dan Harun? Kalau kita baca perlahan, sebenarnya ada
motif yang berlapis yang disajikan oleh Alkitab mengenai pemberontakan Korah ini. Yang pertama, Bilangan 16 ayat yang ketiga. Korah berkata, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Coba perhatikan apa yang dikatakan Korah. Korah menekankan tidak ada yang beda di antara orang Israel. Musa, Harun, Korah, siapapun itu sama. Sama-sama orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kalau saya bisa simpulkan, perkataan Korah ini adalah paham komunisme. Semua orang sama. Tapi, kalau kita baca lebih lanjut lagi, Musa menangkap hal yang berbeda. Bilangan 16 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Musa berkata, "Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi?" Jadi Musa menangkap bukan tentang komunisme sebetulnya. Bukan tentang semua sama. Yang ditangkap Musa, motif Korah adalah orang yang gila kekuasaan. Itu yang ditangkap Musa. Tetapi kalau kita baca lebih jauh lagi, firman Tuhan menyajikan motif yang ketiga. Bilangan 16 ayat 12 sampai 14. Ketika itu Musa meminta Abiram dan Datan yang adalah bagian pemberontak itu untuk datang menghadap mereka. Untuk datang menghadap Musa dan Harun. Tapi Datan dan Abiram menolak untuk menemui Musa. Bilangan 16 ayat 12 sampai 14 ini adalah alasan yang diberikan oleh Datan dan Abiram. Ada yang menarik di sini, saudara. Coba perhatikan pelan-pelan ayat ini lebih detail lagi. Ketika mengungkapkan alasannya, Datan dan Abiram membuka alasan itu dengan seruan, "Kami tidak akan naik. Kami tidak akan datang." Dan di akhir seruan mereka, kembali mereka mengulangi, "Kami tidak akan datang. Kami tidak mau naik." Selanjutnya, perhatikan. Setelah di awal mereka mengatakan kami tidak akan naik, Datan dan Abiram di ayat 13 menyinggung sesuatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di bagian akhir di ayat 14, sebelum ungkapan terakhir tidak mau naik, Datan dan Abiram juga menyinggung tentang suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi kalau saudara perhatikan, ayat 12 sampai 14 ini membentuk sebuah kiasma. Dan kiasma itu artinya segala ungkapan yang panjang lebar ini
pusatnya ada di tengah, yaitu untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadi dirimu Tuhan atas kami. Jadi motif pemberontakan ini dari bilangan 12, 13, dan 14 adalah kemarahan dari Korah, Datan, Abiram karena mereka akan mati di padang gurun. Jadi ada 3 motif, saudara, pemberontakan Korah yang disajikan oleh Alkitab. Yang pertama komunisme, gila kekuasaan, dan kemarahan karena akan mati. Pemberontakan ini bukan sekedar tentang semua orang sama. Pemberontakan ini juga bukan tentang gila kekuasaan. Motif dasarnya adalah kemarahan karena akan mati. Saudara, kalau saudara membaca perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian, ungkapan kemarahan karena akan mati di padang gurun bukan yang pertama kali diungkapkan di sini. Sudah terlalu sering orang Israel memberontak dengan alasan, kenapa engkau membawa kami mati di padang gurun, hai Musa, hai Harun. Alasannya selalu itu. Tetapi untuk kali ini, kondisinya jauh berbeda, saudara. Kenapa berbeda? Sebelum pemberontakan Korah, ada sebuah kisah yang mendahului pemberontakan itu. Kisah itu adalah kisah 12 mata-mata. Jadi ada 12 orang yang dipilih oleh Musa, diutus untuk masuk ke Tanah Perjanjian, untuk memberikan laporan kepada seluruh bangsa Israel, bagaimana Tanah Perjanjian itu. Setelah 40 hari, 12 mata-mata itu kembali. Mereka membawa hasil bumi, membawa laporan bahwa tanah itu begitu subur, tetapi juga 10 dari antara 12 mata-mata itu, bilangan 13 ayat 32 bagian pertama mencatat, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Kabar yang salah, kabar yang sesat disampaikan kepada bangsa Israel. Apa akibatnya? Bilangan 14 ayat 1 sampai 2 bagian pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Di saat ini mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka menolak masuk menuruti perintah Tuhan. Tuhan sudah katakan masuklah ke negeri perjanjian, mereka tolak karena mereka takut mati. Penolakan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini membuat Tuhan marah. Bilangan 14 ayat 29, Tuhan mengatakan kepada Musa, di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tuhan menghukum bangsa Israel untuk berkeliling padang gurun 40 tahun. Sehingga seluruh generasi pertama bangsa Israel akan mati di padang gurun akibat pemberontakan mereka. Hanya 2 yang selamat, Yosua dan Kaleb. Sisanya adalah generasi kedua. Dan Musa sampaikan hukuman ini kepada bangsa Israel.
Bagaimana tanggapan orang Israel? Bilangan 14 ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Semenjak hari itu, saudara, perjalanan yang mereka tempuh, 40 tahun yang mereka jalani, hari demi hari, mereka sedang menghitung menuju kematian. Kematian mereka pasti, tinggal tunggu waktu. Tidak mungkin ada yang lebih dari 40 tahun dapat bertahan hidup. Mereka semua pasti mati. Ini bukan perjalanan yang menyenangkan, tetapi perjalanan yang begitu berat, yang berujung kepada suatu kepastian kematian. Oleh karena itu, pemberontakan Korah harus dipahami dengan latar belakang ini. Pemberontakan ini terjadi karena mereka memiliki amarah. Karena mereka tertekan. Karena mereka stres. Mereka sedang menghitung waktu. Tahun, bulan, hari, jam. Mereka pasti mati. Oleh karena itu, kisah Korah adalah kisah tentang kedukaan. Sama seperti hukum Karka. Kedua kisah ini akan saling menerangi. Hukum Karka akan memperjelas kisah Korah. Kisah Korah akan memperjelas hukum Karka. Mari kita lihat satu persatu. Pemberontakan Korah terjadi karena amarah menghadapi kematian. Oleh karena itu kita juga mengerti ritual Karka, menggunduli rambut bagian depan kepala, juga terjadi karena amarah menghadapi kematian. Itu dilakukan oleh bangsa Amori. Karena amarah, ritual Karka menyerang kepala dengan mencabuti rambut dahi hingga botak. Karena amarah pula, pemberontakan Korah menyerang Musa dan Harun sebagai kepala pemimpin bangsa Israel. Kedua kisah ini sama. Pada pemberontakan Korah, kelompok pemberontak memisahkan diri dari kesatuan bangsa Israel. Itu kita dapat lihat ketika Datan dan Abiram menolak bertemu dengan Musa dan Harun. Mereka menjadi kelompok kecil yang memberontak kepada bangsa Israel. Di hukum Karka, selain mengunduli rambut kepala depan, ritual Karka juga terhubung dengan menoreh-noreh diri, melukai diri. Melukai diri dalam ritual Karka menyebabkan ada bagian kecil tubuh terpisah dari kesatuan tubuh. Ketika kita melukai diri, ada bagian tubuh kita yang terpisah dari tubuh kita. Jadi dua kisah ini sama. Yang pasti, Tuhan tidak berkenan terhadap ritual Karka. Karena Tuhan katakan, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu. Janganlah kamu mengundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Di kisah Korah juga, Tuhan tidak berkenan terhadap pemberontakan Korah. Bilangan 16 ayat 20-21, firman Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini,
supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi, apa pelajaran dari kisah Korah dan Karka? Yang pertama, Tuhan tidak melarang kita berduka, saudara. Tidak melarang kita bersedih atau merasa kecewa. Yang Tuhan larang adalah melukai diri sendiri ketika berduka, bersedih, atau kecewa. Seringkali ini kita lakukan. Tanpa kita sadari, kita menghukum diri kita ketika kita berduka, bersedih, dan kecewa. Bahkan berujung dengan menghabisi nyawa sendiri. Kita sedang melukai diri kita saat berduka, bersedih, dan kecewa. Itu yang Tuhan larang. Jangan melukai diri sendiri saat berduka, bersedih, atau kecewa. Yang ketiga, Tuhan melarang kita memisahkan diri saat kita sedang berduka, bersedih, atau kecewa. Jangan pisahkan diri kita dari keluarga. Jangan pisahkan diri kita dari jemaat. Jangan pisahkan diri kita dari masyarakat. Seberapapun dalam duka kita, seberapa dalam pun kekecewaan kita, jangan pisahkan diri kita. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan melarang kita memberontak dan menyerang pimpinan kita. Betapapun dalam duka, sedih, atau kecewa yang kita alami. Jangan kita memberontak kepada orang tua kita, walaupun kita kecewa. Jangan kita memberontak kepada pendeta, karena pendeta adalah gembala jemaat. Walaupun besar duka cita dan sedih kita. Jangan kita memberontak kepada pemimpin-pemimpin organisasi kita, sebesar apapun kekecewaan kita. Jangan kita memberontak kepada pimpinan daerah, pimpinan negara, walaupun kita sedang kecewa. Satu ayat penutup, saya ambil dari kitab Mazmur 23 ayat 4. Seringkali kitab Mazmur 23 adalah pasal yang kita mengerti sebagai penghiburan, yang memberikan ketenangan bagi kita. Tetapi kalau kita pahami secara lebih dalam lagi, Mazmur 23 bukanlah tentang penghiburan. Mazmur 23 adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Sejak ayat pertama, kita akan dibawa dalam pemikiran bagaimana kita menghadapi kematian. Terlebih di Mazmur 23 ayat 4. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Artinya sekalipun aku sedang sekarat dan pasti akan mati. Saudara, Tuhan Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatu. Penyakit apapun yang saudara alami, yang paling sulit dan pelik sekalipun, Tuhan dapat menyembuhkannya. Seberapa besar pun badai di kehidupan kita, Tuhan dapat melakukan mujizat, maka badai itu akan tenang. Tetapi di ayat 4 ini, Daud menyatakan, ada satu lagi cara yang Tuhan lakukan kepada umat-umat Tuhan yang menghadapi duka cita, kesusahan, dan kekecewaan. Duka cita, kesusahan, kekecewaan yang paling besar adalah ketika kita menghadapi kematian.
Tuhan tidak melakukan mujizat, kata Raja Daud. Tuhan tidak mengangkat sakit saudara. Tuhan tidak menenangkan badai di kehidupan kita. Di ayat 4 ini, Raja Daud katakan, "Aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku." Mungkin mujizat itu tidak ada dalam kehidupan kita. Mungkin badai itu tidak akan berhenti sampai kita menutup mata selamanya. Tetapi bisa dipastikan, Tuhan beserta kita. Jadi saudara, betapapun duka cita kita dalam, kekecewaan kita besar, kesusahan kita tak berujung, jangan lukai diri kita, jangan pisahkan diri kita dari jemaat kita, dari keluarga kita, dan jangan memberontak. Karena Tuhan tetap beserta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.